Assalamualaikum. Ketemu lagi kita di hari yang penuh berkah dan syarat akan semangat ini. Para sobat setia Jejak Beksi di mana saja berada. Kali ini Jejak Beksi akan mengulas tentang Xi Jinping, orang nomor satu di negeri tirai bambu. Ya, bagaimana tidak? Lelaki kelahiran tanggal 15 Juni tahun 1953 itu dipercaya kembali memimpin China untuk yang ketiga kalinya. Mungkin, namanya juga mungkin, karena melihat realitas itu, ada seorang presiden di Wakanda, ingin kembali menjadi kepala negara di periode ketiga. Padahal undang-undang konstitusi di Wakanda, seseorang hanya bisa menjadi kepala negara selama 2 periode saja. Segala cara dilakukan orang itu untuk memuaskan ambisinya, mulai dari cara kotor sampai cara yang amat kotor. Namun, untung tak dapat diraih dan malang pun tak dapat ditolak. Rupanya, kebenaran masih berpihak kepada rakyat Wakanda, sehingga ambisi tak tahu malu itu menemui jalan buntu. Kasian deh lu. Bagaimana Xi Jinping, orang yang di masa mudanya itu hidup dalam tekanan, mampu menjadi orang terkuat di negeri China? Besar harapan Jejak Beksi agar kulikan cerita ini dapat memberikan motivasi tersendiri dalam hidup kita. Menjadi insan yang tidak mudah untuk menyerah dalam melakoni pahitnya kehidupan. Tidak ada kesungguhan yang menghasilkan kesia-siaan. Bukankah kita tahu, selain tercipta kopi tercipta pula gula untuk penyeimbang. Begitulah kehidupan ini, daripada terus melantur semakin jauh. Yuk segera kita simak konten yang tajam menggelitik dan penuh inspirasi ini. Saat ini, diakui atau tidak oleh dunia, Xi Jinping telah mengukuhkan kembali posisinya sebagai orang nomor satu di China. Pria berusia 69 tahun ini, resmi kembali menjabat sebagai presiden untuk ketiga kalinya, di negara yang penduduknya paling banyak di dunia. Jadi, bukanlah hal aneh bila di seluruh negara di dunia ini, dipastikan ada orang China yang bercokol di situ. Ngomong-ngomong, di kampung kalian ada orang Cina-nya nggak? Saat ini, Xi Jinping merupakan penguasa paling kuat di China sejak Mao Zedong. Xi Jinping bahkan telah menunjukkan dirinya kejam dalam berambisi, tidak toleran terhadap perbedaan pendapat, dan mengontrol hampir setiap aspek kehidupan di China modern. Sosok Xi Jinping telah berubah dari yang awalnya dikenal sebagai suami penyanyi selebriti, menjadi seseorang dengan karisma dan bakat berpolitik yang menciptakan kultus kepribadian tak kasat mata sejak zaman Mao Zedong. Penulis buku tentang kehidupan Xi Jinping, Alfred L. Chan, menyebutkan bahwa Presiden China itu tidak berjuang demi kekuasaan. Saya akan menyarankan agar dia memperjuangkan kekuasaan sebagai instrumen untuk memenuhi visinya, kata Alfred L. Chan, seperti dikutip oleh AFP. Penulis lainnya, Adrian Geiges, mengatakan Xi Jinping tidak termotivasi oleh keinginan untuk memperkaya diri sendiri, meskipun penyelidikan media internasional mengungkapkan kekayaan keluarganya yang fantastis. Kekayaan bukan minatnya, kata Geiges. Dia benar-benar memiliki visi tentang China. Dia ingin melihat China sebagai negara paling kuat di dunia. Seorang pangeran yang trauma, Xi Jinping tumbuh sebagai pangeran, anggota elit partai. Ayahnya, Xi Zongsun, merupakan seorang pahlawan revolusioner yang berubah menjadi wakil perdana menteri. Namun, ketika Xi Zongsun dibersihkan, kalau segan bilang dihilangkan oleh Mao Zedong dan menjadi sasaran selama revolusi kebudayaan, Xi Jinping dan keluarganya disebut mengalami trauma. Statusnya lenyap dalam semalam, dan keluarganya terpecah. Salah satu saudara tirinya dilaporkan bunuh diri karena penganiayaan. Xi Jinping mengatakan, dia dikucilkan oleh teman-teman sekelasnya. Ini sebuah pengalaman yang menurut ilmuwan politik David Sambah, berkontribusi pada rasa keterpisahan emosional dan psikologis, dan juga otonominya sejak usia sangat muda. Pada usia 15 tahun, Xi Jinping diperintahkan ke pedesaan di China Tengah, di mana dia menghabiskan waktu bertahun-tahun mengangkut biji-bijian dan tidur di rumah-rumah gua. Namun penulis biografi Chan mengatakan, pengalaman masa muda Xi Jinping telah memberinya ketangguhan.
sistematis dan low profile. Xi Jinping mengatakan, awalnya dirinya bahkan tidak dinilai sama sekali saat pertama kali tiba di perdesaan tersebut. Permohonannya untuk menjadi anggota PKC, atau Partai Komunis China pun bahkan ditolak berkali-kali karena stigma keluarga, sebelum akhirnya diterima. Dimulai sebagai bos partai desa pada tahun 1974, Xi Jinping naik ke jabatan gubernur provinsi pesisir Fujian pada tahun 1999. Selanjutnya dia menjadi ketua partai provinsi Zhejiang pada tahun 2002, dan akhirnya Shanghai pada 2007. Xi Jinping bekerja dengan sangat sistematis untuk mendapatkan pengalaman dengan memulai dari tingkat yang sangat rendah, di desa, kemudian di prefektur, dan seterusnya, kata penulis biografi Geiges. Dan dia sangat pintar dengan tidak menonjolkan diri. Ayah Xi Jinping direhabilitasi pada akhir tahun 1970-an setelah kematian Mao Zedong, yang sekaligus secara besar-besaran meningkatkan status putranya, yaitu Xi Jinping. Menyusul perceraian dari istri pertamanya, Xi Jinping yang popularitasnya terus menanjak, menikah dengan superstar sopran Peng Liyuan pada tahun 1987. Meski begitu, potensinya tidak terlihat oleh semua orang, seperti yang diungkapkan oleh tuan rumahnya dalam perjalanan ke Amerika Serikat pada tahun 1985. Mantan kader Partai Komunis China berpangkat tinggi, yang sekarang tinggal di pengasingan di Amerika Serikat, Kai Xia, yakin banget bila Xi Jinping itu menderita rasa rendah diri, mengetahui bahwa dia berpendidikan rendah dibandingkan dengan pemimpin puncak Partai Komunis China lainnya. Akibatnya, dia keras kepala dan diktator, tulisnya tahun lalu di Foreign Affairs. Pewaris revolusi. Meski begitu, Xi Jinping selalu menganggap dirinya sebagai pewaris revolusi, kata Chan. Pada tahun 2007, Xi Jinping diangkat ke Komite Tetap Politbiro, badan pembuat keputusan tertinggi partai. Ketika dia menggantikan Hu Jintao 5 tahun kemudian, hanya ada sedikit catatan administratif Xi Jinping di masa lalu, yang menggambarkan tindakannya setelah dilantik sebagai pemimpin. Xi Jinping telah menindak gerakan masyarakat sipil, media independen dan kebebasan akademik, mengawasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang Barat Laut, dan mempromosikan kebijakan luar negeri yang jauh lebih agresif daripada pendahulunya. Xi Jinping telah memanfaatkan narasi tentang China yang sedang berkuasa dengan efek yang besar, menggunakan nasionalisme sebagai alat untuk dirinya sendiri, dan legitimasi partai di antara penduduk. Tetapi ada juga bukti yang dia khawatirkan, bahwa penguasaan kekuasaan ini akan menurun. Jatuhnya Uni Soviet dan sosialisme di Eropa Timur merupakan kejutan besar, kata Geiges, menambahkan Xi Jinping menyalahkan keruntuhan itu pada keterbukaan politiknya. Jadi dia memutuskan bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi di China. Itu sebabnya dia menginginkan kepemimpinan yang kuat dari Partai Komunis, dengan satu pemimpin yang kuat. Nah, para sobat jejak Beksi, itulah sekelumit kisah tentang Xi Jinping, yang mengaku bahwa dirinya adalah sang pewaris revolusi. Namun, bukankah jauh lebih baik mengaku sebagai pewaris revolusi, ketimbang dia mengaku bersih dari perbuatan korupsi? Padahal, ini mah misal, lembaga investigasi kelas dunia yang nirlaba sudah mengumumkan ke publik, bahwa dirinya adalah koruptor kedua terkakap di dunia, dari 5 koruptor kelas dunia yang terkenal sejagat raya. Benar apa benar? Sobat jejak Beksi di mana saja berada, ambil yang baik kisah ini untuk kehidupan kita, sementara yang buruk harap buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Wassalam.